Kita akan coba untuk menghubungi Bang Hasan. Sembari kita tunggu. Sepertinya pemateri kita masih belum bisa masuk. Mungkin kita coba lagi. Semoga bisa masuk pematerinya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Sehat Bang? Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan siapa ini? Ini saya Herman Pratama Bang, relawan Rumah Baca Anak Nagari Bang. Oke, siap. Oke. Kabar di Oke. sana, Lesiai? Iya, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bang di Medan, sehat Bang? Alhamdulillah, di Medan latihan ke Mekah panas, tapi kita anggap latihan Alhamdulillah. ke Mekah lah. Oke. Baik. Oke, Oke Bang, Oke. kita hari ini bersama saya Herna Pratama dari relawan Rumah Baca Anak Nagari. Kita mau berbincang nih Bang, Siap. tentang puisi lama dan era nasibnya di era digital Bang. Siap. Nah, kalau boleh tahu Bang, nasib puisi lama sekarang di era digital gimana nasibnya sekarang Bang? Apakah kondisinya memprihatinkan atau bagaimana Bang? Baik. Kawan-kawan di sana mungkin di seluruh Indonesia atau mungkin di Sumbar, terdengar ya Bang Hernan? Terdengar ya? Halo? Kedengaran Bang? Oke, baik. Kita tahu secara sekilas puisi-puisi lama kita yang paling terkenal di kita itu terlebih lagi Minangkabau, kampung leluhur saya, ya pantun, ya syair, gurindam, mungkin yang lama-lama mungkin beberapa kita sudah lupa, Carmina, Seloka itu kan itu jenis-jenis pantun, jenis-jenis puisi lama kita yang pernah tumbuh di negeri kita dan usia saya mungkin masih pernah mendengar itu. Nah, tapi konon lihatlah sekarang Bang Hernan, kita lihat para politisi kita nggak berhenti kok memakai pantun.
kita lihat misalnya kalau kita semua naik pesawat, salah satu pesawat maskapai penerbangan di Indonesia, nggak lupa kok mengantar kita pakai pantun. Dan kita lihat para komedian, para pelawak dan masyarakat masih memakai pantun secara nasional ya, bukan hanya katakanlah di negeri-negeri atau di negara-negara yang memang tumbuh besar pantun. Buktinya masih hidup. Terlepas bahwa pergeseran pantun secara pribadi hasil penelitian saya tidak terlalu suka dengan berpantun satu baris harus disambut dengan cakep, berpantun dua baris harus disambut dengan cakep, tidak seperti itu. Nah, itu bukti. Ini baju yang saya pakai ini salah satu produk Minang, hari hujan payung bakapia, atau saya pernah beli baju taimpi nak di atas tak kurang nak di luar. Itu bukti bahwa puisi lama, jenis puisi lama kita bisa kok bertahan, masih berbunyi kok sampai sekarang, terlepas bagaimana kita mengemasnya di era digital. Bahkan tidak hanya untuk dikemas ulang menjadi teks-teks sastra, katakanlah seperti itu bisa dipakai kok di luar kebutuhan untuk sastra, Bang Herman. Jadi kata Sultan Takdir Ali Sabana, ini mohon maaf, ini guru saya harus saya lawan sedikit. Dia mengatakan syair tidak akan dia mengatakan dalam syair atau dalam pantun telah menjadi bingkaian yang mati. Ya, tiada bergerak oleh nafas pujangga. Syair tidak dapat membuat syair itu hidup dan berjiwa. Pantun lama tidak menarik. Tapi mohon maaf, saya baru mengeluarkan buku judulnya Kopi dan Kepo yang dilandasi kekuatan sastra lama, dan mohon maaf ini kawan-kawan dapat anugerah 3 besar Koran Tempo 2023 yang lalu. Itu bukti bahwa perlu kita berdebat lagi soal bagaimana puisi lama dikatakan tidak bisa berbunyi di era digital. Itu pengantar dari saya, Bang Herman. Saya berharap pertanyaan lagi. Oke, Bang. Nah, kalau kita juga berbicara mengenai naskah-naskah puisi lama, kemudian bagaimana kondisinya di era digital, mungkin Bang bisa memberikan gambaran apa aja faktor yang menyebabkan kenapa puisi lama di era digital seperti itu kondisinya, Bang? Boleh dikasih faktor, Bang? Ya. Kalau soal faktor-faktor, Bang Hernan, sepertinya sama nasibnya dengan hal-hal yang terkait dengan masa lalu. Jadi tidak hanya puisi lama ya, Bang Hernan. Bagaimana adat istiadat kita, bagaimana hal yang terkait dengan masa lalu kita, pertarungannya dengan zaman era digital ini adalah siapa yang lambat, siapa yang tidak mutakhir lagi akan ditinggalkan. Nah, tugas kita yang memahami hal-hal yang lama ini untuk menjadi pendaur ulang, mereproduksi ulang agar dia mempunyai kebaruan, walaupun tidak ada yang baru di muka bumi ini. Jadi faktor banyak sekali tentu. Sama seperti yang kita anggap bahwa mengapa hal-hal yang terkait dengan masa lalu kita semua tantangannya adalah digital, bagaimana perkembangan, bagaimana budaya antar negara sudah bebas saling bersilang sengketa, dan apakah kita mempunyai daya tahan terhadap masa lalu kita, walaupun Bang Hernan dan Dunsana Sadonyo, kita mungkin tidak akan bertahan juga dengan apa yang kita punya. Tidak bisa. Apalagi ilmu bahasa, ilmu budaya, ilmu antropologi itu adalah ilmu yang dinamis, berkembang. Kita tidak bisa bertahan dengan apa yang kita punya. Tapi bagaimana berevolusi, beradaptasi, kemudian lentur, sehingga kita tidak menjadi dinosaurus ya. Dinosaurus itu kan hanya dikenang sebagai tulang belulang. Ya. Tapi dinosaurus yang berhasil, konon katanya dinosaurus yang berhasil berevolusi dengan alam adalah buaya, gajah, dan ular. Nah, siapa yang berhasil berevolusi itu, ya dia akan terus bertahan dan akan tetap menjadi bagian dari kehidupan sampai sekarang. Yang nggak berhasil dia jadi tulang belulang. Jadi Bang Hernan dan kawan-kawan, saya pikir itu pertanyaan yang bisa kita jawab, bahwa faktor-faktor kekinian, banyak hal-hal serba cepat, serba digital ini membuat orang-orang merasa produk-produk masa lalu itu memperlambat dia. Padahal ada peluang untuk memanfaatkan dia sebagai bagian dari tradisi lama yang harus tetap bertahan di diri kita. Begitu, Bang.
Bang Hernand. Oke Bang, nah kalau kita berbicara mengenai era digital Bang, mungkin kita berbicara juga mengenai generasi muda yang sekarang itu sudah melek teknologi. Nah, yang jadi permasalahan yang ingin kita tanyakan bersama adalah apakah perlu generasi muda ini mengetahui puisi-puisi lama dan apa manfaatnya generasi muda jika kita mengetahui adanya puisi-puisi lama Bang? Baik, sama seperti halnya bahwa ketika anak-anak muda kita misalnya kita ungkapkan lagu lama dan mereka menganggap itu lagu lawas, lagu jadul, lagu retro, kami nggak tahu siapa penyanyinya. Kemudian kita akan bertanya, kamu kenal Soekarno, kamu kenal Muhammad Hatta, kenal? Kok bisa kenal? Dari sejarah. Nah begitu juga seharusnya cara kerja sejarah. Begitulah gunanya ada sejarah dan sejarah menuntut bahwa kita masing-masing generasi harus terus menyampaikan kepada generasi muda kita bahwa mereka harus menemukan capaian-capaian baru kebahasaan, kesastraan. Ya, kita harus mendorong anak-anak. Kami di Balai Bahasa juga seperti itu. Tapi bagaimana bahwa mereka tidak boleh dan seiring waktu harus tetap mempelajari akar. Semakin banyak orang mempelajari akarnya, itu akan semakin kuat dia menghadapi, meladeni, memproduksi hal-hal baru dalam kekiniannya. Semakin tahu misalnya kita siapa pendiri bangsa ini, siapa yang pernah merusak bangsa ini, siapa yang pernah membuat bangsa ini kocar-kacir, kemudian siapa yang membuat bangsa ini kemudian diperbaiki lagi, semakin baguslah kita, menurut saya ini ya sebagai politisi. Nah, bagaimanapun anak-anak, kita tahu Soviet, Rusia ya, mereka anak-anak mereka, kata Pak Taufik Ismail ini, mereka wajib baca tentang novel tentang perang dan damai, sekitar berapa ratus halaman tebal. Wah, itu bacaan wajib bagi sekolah dasar agar mereka tahu bagaimana leluhur mereka berjuang sebagai kaum Rusia atau Soviet. Nah, buktinya mereka yang kita anggap negara-negara adidaya masih belajar kok tentang masa lalu. Terlepas itu sejarah, perpolitikan, termasuk tradisi lisan teks-teks lamanya. Jadi bahwa dia berkurang durasinya, waktunya mungkin ya Bang Hernan dan kawan-kawan. Tapi kita tidak boleh berhenti mengenalkan kekunuan untuk daya tahan anak-anak kita menghadapi kekinian. Agar anak-anak kita tidak gampang mencomot yang datang dari Korea misalnya, tidak gampang. Saya punya seluruh ini lagu Gangnam Style Korea itu saya anggap lagu joget dinding badinding atau tari saman Aceh lebih keren bagi saya. Karena kita nggak mengenalkan itu ke anak-anak kita lagi, ya kita mungkin ogah-ogahan mengenalkan itu ke anak-anak lagi, makanya anak-anak mencari hal yang lain. Saya pikir itu, Bang Hernan. Oke Bang, nah kalau kita berbicara tentang puisi lama dengan puisi kontemporer, tentu secara aliran dengan secara rimanya, sajaknya, kemudian dari alirannya tentu akan berbeda. Nah, kebanyakan sekarang itu anak muda, terutama yang kita saya sendiri yang generasi digital, itu kebanyakan aliran puisinya lebih kepada aliran puisi romantisme, kemudian aliran yang bersifat kontemporer. Nah, sedangkan kalau kita lihat isu yang diangkat oleh puisi-puisi dahulu itu mengangkat sosial masyarakat. Nah, kalau menurut Bang Hasan sendiri nih, bagaimana anak muda mengetahui mana yang termasuk puisi yang era kontemporer dengan puisi yang lama, yang terutama puisi-puisi klasik tahun 40 atau 50-an? Bang Hernan, saya bacakan satu puisi saya yang dimusikalisasikan di zaman modern ini, judulnya Balon dan Bulan. Jika balon bagaikan pipi, bulan umpama mata sapi. Jika balon bagimu nyanyi, maka bulan bagimu bundu. Kalau bukan karena warna dan warni hidup balon tak bakal sempurna. Kalau bukan karena cahaya dan puja-puji, nama bulan tak disebut purnama. Balon bernyawa karena ketulusan hati udara. Bulan menyala karena kemurahan hati matahari. Tinggi balon karena bercita-cita angkasa. Rendah bulan karena senantiasa membumi. Itu menggunakan perkakas-perkakas sastra lama. Tapi itu dimuat di majalah Lifestyle tahun 2022, majalah budaya kekinian, dan itu dimusikalisasikan oleh grup anak-anak muda di Medan dan Binjai, Bang Hernan.
bahwa yang paling penting kita mengenalkan. Mengapa saya tetap berkeras bahwa kita masih mengenalkan itu? Yang saya katakan tadi di awal, kita sampai sekarang masih berdengar kok. Oh, di acara-acara televisi pantun masih kok. Di pesawat, maskapai pesawat pantun masih diputar kok. Para politisi kita kalau nggak berpantun, para pejabat kita kalau membuka pidato nggak berpantun, mau sampai ke timur sana, mau di Jakarta, menteri kita kalau ada berpantun pasti dibalas juga pakai pantun walaupun nggak nyambung. Masih kok, masih bunyi. Oke. Begini Bang, dengan kondisi puisi lama yang sebegitu Mereka kita dorong Bang. untuk mencampur. Ya Bang. Ya. Dengan kondisi puisi lamanya seperti itu, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan puisi lama nih Bang? Ya. Gimana Bang Herman? Dengan kondisi puisi lama yang agak memprihatinkan sekarang, Bang, apa upaya pemerintah untuk menyelamatkan naskah puisi lama, Bang? Baik. Kalau khususnya saya masuk dulu lewat jalur Balai Bahasa ya, Bang Hernan. Demikian juga Balai Bahasa Sumatera Barat. Kami punya mempertahankan sastra-sastra lama melalui anak-anak sekolah dasar dan sampai ke SMP. Nah, ini sudah 3 tahun masif kami lakukan. Belum selesai karena setiap tahun itu ada beberapa kabupaten. Sumatera Barat juga mengerjakan itu. Sumatera Utara kami Balai Bahasa lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan yang namanya program RBD secara masif yang insya Allah berlangsung dari 2021 sampai 2025. Revitalisasi bahasa daerah. Nah, itu adalah salah satu cara kami, paling tidak Balai Bahasa ya, saya pikir instansi yang lain yang terkait dengan kementerian juga mungkin secara langsung atau tidak langsung melaksanakan itu. Tapi kami sangat masif melakukan itu, revitalisasi bahasa daerah, mereka melakukan revitalisasi, anak-anak kita punya program, setiap tahun misalnya sekitar 262 anak harus menguasai bahasa daerah, bahasa dan sastranya, dan itu harus diimbaskan ke sekolah-sekolah yang lain. Saya pikir sejauh ini itu salah satu cara, terlepas bahwa serba zaman yang digital ini sangat cepat datangnya, tapi kita tidak boleh menyerah, dan itu salah satu hal yang kami lakukan, yang pemerintah lakukan lewat program revitalisasi bahasa daerah. Dan ingat kita meminta bahwa kantung-kantung itu juga mendorong masyarakatnya melakukan hal-hal yang sama. Itu namanya istilahnya mengimbaskan praktik baik ke komunitas-komunitas yang lain. Saya kira itu Bang Hernan. Nah. Oke Bang. Nah, dari segala usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan naskah puisi yang lama-lama, nah yang jadi permasalahan mungkin saja ada sebagian anak muda yang ingin melihat naskah puisi lama, namun mungkin sifatnya terbatas, mungkin bisa jadi karena naskahnya terbakar atau segala macam. Nah, apakah ada rencana atau upaya untuk naskah-naskah ini dilakukan digitalisasi supaya anak muda bisa melihat nih naskah-naskah lama dari tahun 1900 sampai era kemerdekaan sampai sekarang, Bang? Ya, benar Bang Hernan. Usaha itu sudah mulai dilakukan walaupun belum masif mengorek sampai ke belakang, tahun-tahun belakang ya. Tapi mau tidak mau pemerintah, memang kami juga sekarang misalnya kami membuat cerita anak berbahasa daerah, program Balai Bahasa termasuk Balai Bahasa Sumbar, dan cerita anak berbahasa daerah terjemahan bahasa Indonesia itu sekarang sudah digital. Semua nanti akan arah ke sana Bang Hernan, dan RBD itu nanti hasil revitalisasi bahasa daerah juga akan mencapai ke titik digitalisasi produk-produknya. Produk pertunjukannya misalnya bagaimana dia tersimpan dengan baik di media-media YouTube, dan kemudian bagaimana naskah-naskah itu. Tetapi sejauh ini yang sudah terbukti adalah naskah-naskah cerita anak, terbitan cerita anak berbahasa daerah dan berbahasa Indonesia, dwibahasa, itu sudah tersimpan versi digitalisasi. Dan Sumatera Utara sendiri sudah ada beberapa lembaga kabupaten yang ingin mencetak untuk kebutuhan mulok di daerah masing-masing. Begitu Bang. Oke.
mengenai tentang puisi lama Bang, di era sekarang Ya. gitu. Ada nggak Bang puisi yang memang cukup terkenal yang memang sangat perlu untuk diselamatkan Bang? Oh ya, sebenarnya untuk puisi-puisi lama kita, ketika kita sudah bisa apa namanya, masih menyimpan gurindam-gurindamnya Raja Ali Haji yang kita anggap sebagai peletak lah ya, walaupun ini masih bisa didebatkan, tapi kita menghormati Raja Ali Haji sebagai peletak bagaimana kemudian bahasa Indonesia berjalan, kemudian membentuk diri, kemudian menjadi bahasa resmi di negara kita, sekalipun akarnya adalah akar Melayu. Untuk naskah-naskah secara umum, tradisi naskah-naskah puisi lama kita yang seangkatan Raja Ali Haji sampai begini, saya pikir Bang Hernan masih tersimpan, masih ada barang buktinya. Terlepas mungkin kalau puisi-puisi lama berbahasa daerah yang konon berangkat dari tradisi lisan, itu memang perlu usaha, perlu upaya untuk kemudian membuat dia menjadi sastra tulis ya. Untuk Sumut ada beberapa tiga poin yang sudah menghilang di Sumatera Utara, termasuk ungut-ungutnya Tapsel, kemudian turi-turiannya Tapsel. Itu sastra lama bahasa daerah. Saya nggak tahu di Sumatera Barat ya. Tetapi beberapa teman-teman Sumatera Barat, termasuk juga di Sumatera Utara, yang mengumpulkan naskah-naskah lagu, bahkan mengumpulkan sastra lama itu lewat lagu-lagu lama, lagu-lagu daerah lama yang di sana tertera atau terselip sastra-sastra lama. Segala upaya dilakukan oleh banyak pihak, baik pemerintah termasuk kawan-kawan sukarelawan sastra lama, naskah-naskah kuno, mengumpulkan khususnya naskah-naskah berbahasa daerah ya Bang Hernan. Tapi kalau berbahasa Melayu Indonesia umum yang sudah umum, saya pikir insya Allah masih bisa dilacak kawan-kawan di perpustakaan. Buku puisi lama terbitan tahun yang membahas tentang Karmina Kalimun masih tersimpan. Saya pikir itu tugas kita, kemudian terus menyiarkan itu sambil lalu bagaimana kita membuat kawan-kawan kita, orang-orang untuk melacak naskah-naskah kuno berbahasa daerah yang dikategorikan sebagai puisi lama. Bang Hernan. Oke Bang. Nah, Bang Hasan sendiri kan juga bekerja di Balai Bahasa Sumatera Utara. Nah, mungkin kita tahu juga bahwa Sumatera Utara itu juga dikenal dengan tokoh-tokoh sastrawan yang terkenal dan juga puitis-puitis terkenal yang berasal dari Sumatera Utara. Dia juga menjadi pelopor misalnya Angkatan Balai Pustaka, kemudian Angkatan 40 dan segala macam. Nah, khusus nih Bang, dari Balai Bahasa Sumatera Utara, apa yang telah dilakukan Balai Bahasa Sumatera Utara dalam upaya pelestarian dokumen naskah kuno dan juga pelestarian sastra-sastra yang ada di Sumatera Utara, Bang? Baik, Bang Hernan dan kawan-kawan, kami 3 tahun ini punya program. Tadi pertama sudah saya sebutkan, kalau untuk revitalisasi bahasa daerah adalah bagaimana kemudian mengaliwahanakan naskah-naskah lama, tradisi sastra-sastra lama ke dalam panggung pertunjukan, baik panggung pertunjukan digital, baik panggung pertunjukan tradisional. Tetapi bagaimana mengaliwahanakan naskah-naskah teks-teks kuno, syair-syair lama atau puisi sastra lama. Kemudian di KKLP penerjemahan, kami mempunyai program bagaimana mencari naskah-naskah lama, tidak terlepas hanya puisi, tapi juga naskah-naskah prosa, roman. Kemudian kami bekerjasama dengan ahli bait kalau penulisnya sudah meninggal. Kemudian itu kami terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan ini sudah tahun ketiga, Bang Hernan. Sudah tahun ketiga kami melakukan melacak naskah kuno dari divisi penerjemahan untuk kemudian dicetak ulang dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia agar bisa dinikmati oleh kaum se-Indonesia. Nah, kemudian beberapa hasil dari naskah-naskah ini
itu kemudian dimanfaatkan oleh divisi revitalisasi bahasa daerah untuk kemudian dikenalkan ke anak usia dini, dibuat program besar yang setiap tahun untuk dialihwarnakan terhadap pertunjukan-pertunjukan tradisi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Misalnya bagaimana berpetata petiti, bagaimana bermain drama tradisi, bagaimana berpantun tradisi. Nah, itu bahan-bahan yang didapatkan itu di Balai Bahasa kita saling bersinergi, termasuk yang dikerjakan oleh KKLP atau divisi literasi Bang Herna. Jadi koordinasi antar lembaga itu, antar divisi dan khususnya kemudian antar lembaga kami dengan perpustakaan daerah ini sedang menjadi dorongan oleh Kementerian Mas Nadiem bahwa harus bekerja sama, harus kolaborasi biar tidak tumpang tindih. Dan sejauh ini setahun ini kami akan membagikan ribuan buku untuk TBM. Mungkin Bang Hernan dan kawan-kawan sudah mendengar itu dari Kepala Balai Sumatera Utara atau dari Bang Joni Balai Bahasa Sumatera Barat, bahwa kita masing-masing TBM akan tahun ini lebih masif, kami akan membagikan buku cetakan atau terbitan produksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melalui Balai Bahasa dan Balai Kantor se-Indonesia. Upaya-upaya itu Bang Hernan terus diawasi, diingatkan, digaregai sama kawan-kawan semua TBM di Indonesia, dan harus diingatkan, dan begitu juga kami akan terus melakukan upaya-upaya yang kita doakan bahwa ini menjadi istiqamah seperti yang tertulis di Pasar Padang, istiqamah itu berat, kalau mau ringan istirahatlah. Itu Bang Hernan. Oke Bang. Nah, kalau begitu Bang, kalau dari upaya dari Balai Bahasa Sumatera Utara seperti itu, apakah Balai Bahasa juga mengikut sertakan tim ahli bahasa Bang? Mungkin seperti dari pihak akademisi atau pihak sastrawan untuk serta dalam upaya pelestarian ini Bang? Iya, terakhir saya ikut program membantu teman-teman di penerjemahan untuk menampung 80 penulis cerita anak berbahasa daerah. Kemudian kami mengundang 10 pakar bahasa daerah masing-masing yang ada di Sumatera Utara. Berbeda dengan di Sumatera Barat, Bang Hernan, Sumatera Utara mempunyai 8 etnis suku yang harus kami urusi. Jadi kami mengundang 10 pakar termasuk akademisi, termasuk sastrawan daerah, pengguna atau penutur bahasa daerah itu untuk kemudian berembuk dan melahirkan produk terjemahan atau melahirkan karya berbahasa daerah yang kemudian menjadi menarik, menjadi utuh untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kita melibatkan orang-orang di luar kita. Kalau bahasa agamanya serahkan pada ahlinya Bang Hernan. Jadi kita menyerahkan itu dan bekerjasama dengan tidak hanya akademisi, tapi juga praktisi, penutur bahasa daerah. Dan Balai Bahasa melakukan itu saya sendiri sudah terlibat bahkan dimulai dari COVID, Bang Hernan. Apakah delay? Nah. Oke Bang. Nah, ketika telah mengajak tim ahli dan juga mengajak para sastrawan dalam proses Balai Bahasa dalam menyelamatkan naskah-naskah itu, apakah ada kendala yang dihadapi, Bang? Tuh, ya. Saya pikir Bang Hernan, kendala pastilah. Terkadang kita mungkin melacak hal yang ironis sebenarnya kadang, dan itu kesalahan kita bersama Bang Hernan ya. Kita nanti ke perpustakaan daerah, di perpustakaan daerah itu ditemukan naskah-naskah yang menyimpan tentang kedaerahan itu. Kita itu yang satu. Yang kedua, nanti kita bahkan untuk Sumatera Utara kami sering mendatangi gereja-gereja kuno. Bahkan kita menemukannya malah Bang Hernan di rumah-rumah ibadah. Yang kalau di sini kaum Kristen, sahabat-sahabat kami yang Kristiani, malah kami temukan di sekolah-sekolah teologi dan di gereja-gereja tertentu. Nah mungkin kalau Sumatera Barat, bagaimana surau berkembang, surau juga tempat pendidikan dan menyimpan sejarah. Dan kami melacak itu sampai ke hal-hal itu. Jadi di lapangan kita melakukan mengejar orang, kita mengejar lembaga, di lembaga kadang tidak ditemukan, tapi kita kemudian menemukan individu.
Nah, terkadang kita tidak mempunyai kekuatan ketika menyumpai tetua adat individu. Nah, ini masalah trust, kepercayaan. Jadi kami di Sumatera Utara sangat memperhatikan masalah kepercayaan kaum-kaum tua di daerah, dan itu yang saya selalu pertahankan, dan alhamdulillah itu membantu kami untuk mendapatkan naskah-naskah kuno. Persoalan-persoalan kedua, setelah mungkin itu ditemukan nanti, andai pun naskah kita temukan, kita harus berurusan dengan ahli waris. Bagaimanapun kita harus mendapat izin, bagaimanapun kita menggandakan atau menerbitkan ini bukan untuk diperjualbelikan, untuk kita bagi-bagikan. Nah, dialog-dialog semacam itu juga butuh waktu kita lakukan agar kita legal semuanya, tidak ilegal, legal naskahnya, legal. Ya, yang uniknya kadang kita sudah menemukan ahli warisnya berdebat dan tidak sepakat soal itu atau beradu debat. Nah, sampai ke hal-hal gitu Bang Hernan, kita mengalami. Nah, terkadang kami bersinergi, kebetulan saya juga di literasi, di divisi literasi, KKLP literasi namanya. Semua kesempatan, semua peluang itu ketika kita menyebarkan literasi juga ke daerah. Sambil lalu kita juga mengurusi naskah, mengurusi, ya sesungguhnya semua disiplin divisi di Balai Bahasa itu saling bersinergi. Walaupun saya di literasi, tapi karena saya juga penulis, saya juga sastrawan, ya semuanya menyangkut. Jadi ketika ada info-info yang penting dari teman-teman ingin naskah ini, ingin naskah kuno berbahan kayu segala macam, kita hanya tinggal membagi link dan menyambungkan mereka dengan narasumber daerah itu. Tapi saya pikir Bang Hernan, kendala itu di seluruh Indonesia hampir sama. Hanya dibutuhkan bagaimana ketekunan, keistikaman kita, terlepas campur tangan pemerintah, tapi kita terus membangun literasi ini juga. Kita literasi TBM dan literasi yang informal ini juga kita bangunkan dalam kerja itu. Bagaimana kita menuntut pemerintah memang seharusnya harus menjadi tombak utama, tapi kita menjadi TBM di daerah, komunitas literasi menjadi penyumpal terkadang yang menurut saya, mohon maaf nih, ibadahnya pahalanya jauh lebih besar dari pemerintah, sekalipun saya datang dari pemerintah sendiri, Bang Herman. Begitu. Oke Bang. Nah, usaha yang telah dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara dan juga Abang sendiri juga sebagai timnya, yang ingin kita tanyakan juga, apakah dari Balai Bahasa Sumatera Barat sudah melakukan sosialisasi atau kunjungan ke sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Utara atau perguruan tinggi di Sumatera Utara untuk menjelaskan tentang pentingnya penyelamatan naskah-naskah, baik naskah sastra maupun cerita-cerita daerah yang ada di Sumatera Utara, Bang? Iya, saya sedikit bercerita Bang Hernan bahwa kami pertama ketika melakukan revitalisasi bahasa daerah, yang dilibatkan untuk revitalisasi bahasa daerahnya, pelibatan itu untuk sekolah. Ya. Revitalisasi bahasa daerah itu yang dilibatkan adalah anak-anak sekolah, mulai anak sekolah SD sampai SMP. SMA belum dilibatkan ya. Saya tahu saya SD sampai SMP itu untuk terlibat dalam program revitalisasi bahasa daerah. Tentu sekolah-sekolah di seluruh Sumatera Utara, belum semua, karena program ini masih terus berjalan setiap tahun. Kabupaten, kalau saya keliru 3-4 kabupaten yang kita urusi program RBD-nya. Ini sudah tahun keempat. Sementara Provinsi Sumatera Utara memiliki 33 kabupaten kota. Bayangkan mungkin masih sekitar 16 kabupaten kota yang masih bisa berlangsung dengan keberagaman etnik dan bahasa yang berbeda, Bang Hernan. Agak unik Sumut dari Sumbar ini. Kalau Sumbar mungkin Minang Darat, Minang Gunung ya. Kalau Sumatera Utara ini ada 8 etnis yang paling 4 etnis yang bahasanya mendekati, tapi 4 etnis berbeda sama sekali sampai ke Nias. Nah, itu untuk sekolah. Bagaimana kemudian teks-teks itu kemudian disampaikan berkembang ke anak-anak SMA melalui program lomba resensi dan bahkan termasuk lomba musikalisasi puisi. Itu adalah cara kita menyebarkan
sastra kepada anak SMA. Nah, sementara di perguruan tinggi melewati kerjasama selain kerjasama UKBI, kita selalu menggandeng anak-anak perguruan tinggi untuk terlibat dalam bagaimana mereka kemudian membantu kita menemukan naskah-naskah lama. Bagaimanapun Bang Hernan, kami pemerintah membutuhkan sukarelawan-sukarelawan muda. Kenapa? Mengapa? Karena mereka yang paling tahu tentang kekinian. Dan anggaplah kami yang paling tahu tentang kekunoan. Tapi sukarelawan-sukarelawan semacam ini, semacam Bang Hernan, kami butuhkan mengapa? Untuk menjembatani antara kekunoan yang anggaplah katakan kaku itu dengan kekinian, katakan anggaplah yang sangat liar itu. Nah, kita butuh kawan-kawan seperti Bang Hernan dan kawan-kawan untuk menjembatani antara bagaimana tradisi, kemudian bagaimana kekunoan, kemudian termanfaatkan untuk keberlangsungan kekinian. Saya pikir itu Bang Hernan, kita sangat butuh, termasuk kita membutuhkan kawan-kawan relawan di komunitas-komunitas literasi juga sebenarnya muaranya ke sana. Sebenarnya irisan-irisannya sangat tipis Bang Hernan, literasi, sastra daerah, naskah-naskah lama. Saya pikir era digital ini tugas kita bersama, dan hanya soal proporsionalnya saja, mungkin literasi di mana proporsinya, sementara kami di mana porsinya, dan kawan-kawan sukarelawan. Itu Bang Hernan. Oke Bang, nah mungkin segitu effortnya dari Balai Bahasa Sumatera Utara untuk khususnya dalam proses pelestarian dan penyelamatan naskah-naskah sastra dan cerita-cerita daerah. Nah, kalau itu yang dari masyarakat. Nah sekarang apa setelah pemerintah atau mungkin dari Balai Bahasa telah melakukan itu, apa yang harus kami lakukan masyarakat terutama di era digital agar naskah-naskah atau cerita-cerita atau karya sastra ini dapat kami selamatkan juga, Bang? Baik, tentu Bang Hernan, pertama kita bagi tiga dulu ya. Pemerintah sebagai penguasa atau stakeholder atau pemangku kepentingan, bagaimana menganggap mereka dulu, dan pemerintah dulu yang merasa bahwa memang ini adalah aset, ya, ini aset. Pertama, kemudian aset ini walaupun ini aset non materi ya, aset non materi yang harus diselamatkan, kemudian tetap dipertahankan, andai pun dipertahankan kemudian didokumentasikan, sebagian hilang pasti iya, tapi harus tetap didokumentasikan, diselamatkan, bentuk buku, bentuk kamus, digitalisasi segala macam, kemudian melibatkan kawan-kawan akademisi, praktisi yang memang cintanya tak pernah luntur terhadap ini. Itu tadi jalannya sudah kita bahas. Kemudian kita mengimbaskan ini. Kalau Mas Nadiem selalu punya program sekarang, pengimbasan baik, pengimbasan praktik baik. Sebarkan. Buat di lingkunganmu. 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ini namanya sumber inspirasi. Jadi inspirasi bagi teman di sebelahmu. Sebelah kanan, sebelah kiri, nanti kawan temanmu itu akan memberi inspirasi ke sebelah kanan. Nah, itu kami butuhkan kawan-kawan Bang Hernan. Kemudian jenis ketiga, sahabat-sahabat yang mungkin bukan ahlinya, tapi mempunyai kesadaran bahwa ini sangat penting. Kemudian Bang Hernan dan kawan-kawan membantu pemerintah, membantu praktisi dan akademisi yang mencintai dunia ini untuk kemudian memberi pengimbasan baik kepada teman-teman kaum keempat. Lapis keempat, masyarakat awam. Masyarakat awam ini tentu lebih beragam Bang Hernan dan kawan-kawan. Pasti lebih beragam dan tantangannya lebih berat. Bagi mereka ini tidak menghasilkan uang, bukan urusan perut. Untuk apa ini dipertahankan? Tapi kalau berdasarkan itu Bang Hernan, tentu banyak di antara kita yang tidak beragama lagi. Kalaulah semuanya harus mengeluarkan, harus memproduksi uang. Agama kita bersolat, saya Islam, kita sholat, kita berpuasa kan nggak otomatis langsung dapat uang gitu. Nah, kalaulah masyarakat awam, saya masih percaya masyarakat kita ini keren. Kalaulah masyarakat kita anggap bahwa masyarakat kita hanya perlunya uang, tentu sudah banyak kita yang tidak beragama lagi Bang Hernan dan kawan-kawan. Buktinya sampai sekarang kita masih beragama, kita masih percaya agama. Tentu masih punya peluang kita membujuk atau memastikan teman-teman kita
bahwa teman-teman kita punya sesuatu. Bang Ernan, kemarin saya memberikan pelatihan di Fakultas Musik, Bang Hernan. Saya hanya membacakan ini, Bang Hernan, dan saya anggap mereka takut. Saya hanya mengungkapkan kepada mereka satu pantun. Mungkin Bang Hernan juga tahu. Saya hanya menjelaskan sedikit saja. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi, itu kan sampiran. Saya bertanya, kalimat kalau ada sumur di ladang, yang kita cari duluannya ladangnya atau sumurnya? Mereka menjawab, kawan-kawan musik di Universitas Negeri Medan menjawab, ladangnya dulu Pak. Karena kalau ada sumurnya, gugur ini kalau tidak di ladang. Oke, kita mencari ladang dulu ya. Ya. Kemudian baru kita cari sumurnya di ladang itu. Iya Pak. Oke, ladang sudah ketemu, ada sumurnya. Bolehkah otomatis kita menumpang mandi? Mereka sebagian menjawab dan ragu-ragu. Kayaknya tidak boleh Pak. Kita harus minta izin dulu kepada yang punya ladang. Saya katakan, ya. Terkadang yang punya ladang dan yang punya sumur beda loh orangnya. Saya pernah menemukan yang ladang ada sumurnya berbeda orangnya. Nah, kita harus minta izin sama yang punya ladang, sama yang punya sumur. Sahlah kita menumpang mandi. Udah ketemu ladang, ketemu sumur, ketemu yang punya, baru boleh kita menumpang mandi kalau sudah diizinkan. Ini masih sampiran nih Bang Hernan. Ini pantun lawas yang mungkin sering kita eje-eje ya, yang kita ledek-ledek. Nah, sambung kita ke isi. Kalau umur kita panjang, ini umur siapa yang punya ya? Allah ya, Tuhan ya. Boleh kita berjumpa lagi. Kalau umur kita panjang, Bang Hernan, sudah otomatiskah kita berjumpa? Belum, Bang Hernan dan kawan-kawan. Nah, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi adalah habalum minan nas. Kalau umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi adalah habalum minallah. Urusan kepada Tuhan. Keren nggak itu para leluhur kita tuh, Bang Hernan? Itu masih satu loh, Bang Hernan, saya sampaikan. Nah, itu kawan-kawan seni musik Unimed itu takjub. Nah, saya pikir rasa takjub itu mungkin bagi saya mereka nggak takjub, anak-anak muda kita ini nggak takjub karena nggak kita kabarkan atau nggak pandai kita mengabarkannya, Bang Herman. Saya pikir itu, makanya kami butuh kawan-kawan sukarelawan, kawan-kawan akademisi untuk tetap terus menyuarakan dengan cara masing-masing bahwa keren itu, apalagi di Sumbar, ya Allah keren sekali. Tempe nadi hati tak kurang nadi luar itu keren, Bang Herman. Kembali. Oke Bang. Nah, kalau kita sudah berbicara dengan masyarakat, sekarang apa yang harus dilakukan oleh generasi muda agar naskah-naskah kuno atau naskah-naskah sastra ini dapat terselamatkan dan juga bisa dinikmati oleh anak cucu ke depannya, Bang? Baik, ada kejadian di satu provinsi di Sumatera, saya mau sebut. Mereka malah menjual naskah-naskah lama itu ke negeri tetangga. Karena apa? Ya kesalahan bersama saya pikir. Pemerintah salah, mungkin tidak merasa ini menjadi prioritas. Kemudian yang mempunyai naskah kuno merasa kami punya naskah, kemudian kami jual ke luar negeri, negeri jiran. Padahal itu sama dengan menjual kekayaan kita yang mungkin nanti akan diklaim oleh negara. Roman-roman Medan, kalau tidak keliru, roman-roman Sumatera Utara, Medan yang terkenal itu malah sekarang bisa kami baca dan beli di salah satu produk maya di Australia, Bang Herman. Itu berarti bukti bahwa kita sangat lalai dengan makanya saya kemarin senang dengan dosen Unan, penyair Padang, Esa Tegar, ketika mengunggah lagu-lagu orkes Kumarang, kemudian lagu-lagu orkes Kumbang Cari, kemudian mengunggah dan itu di YouTube lagu-lagunya Oslan Abidin, teks-teks Minang, yang membuktikan, mohon maaf ini diskusi saya dengan musisi di Medan, bagaimana dulu tahun 54 sampai ke 60 orkes Minangkabau ya, yang non Kristiani. Minangkabau itu kan non Kristiani banget, nah, tetapi bisa berjaya di ibu kota dengan orkes musiknya. Kita tahu bahwa kita lekat dengan musik itu terkait dengan Kristiani ya, Batak, Manado, atau Ambon ya. Tetapi Sumatera Barat yang sangat syariah itu, yang sangat adat basanding, syarak basanding kita berubah itu, tapi musisinya yang diangkat dari teks yang petata petiti yang keren itu
di Jakarta hidup dengan berbahasa Minang. Nah, ya, satu dua lah berbahasa Indonesia, itu pun yang digaungkan oleh Oslan Abdi. Nanti Bang Heran bisa lacak Orkes Gumarang. Saya sedang mencari bukunya Orkes Gumarang, Orkes Kumbang Cari dan Oslan Abdi, termasuk almarhumah Asim ya, almarhumah yang menyanyikan lagu-lagu Minang. Nah, saya pikir hal-hal seperti itu sangat penting, Bang Hernan. Bahkan sekarang kita melacak kaset-kaset pita, kaset-kaset lama yang lagu-lagu daerah yang teks-teks lamanya masih terdapat di kaset itu. Jadi nanti Bang Hernan ketemu kaset atau apa, tolong jangan dibuang, tolong dilacak dokumen apa yang ada di situ. Sampai sekarang kerjaan kami seperti orang gila gitu, Bang Hernan. Nah, ya, jadi menemukan itu di teks kaset, kaset pun itu kita. Nah, saya kemarin mengajarkan marga-marga di Sumatera Utara. Kalau orang Minang mengatakannya suku ya Bang Hernan, suku Caniago, suku Bang, Tanjung Pisang, Koto, Guci, suku. Kalau di Medan namanya marga. Nah, anak-anak di sini sudah mulai lupa nama-nama marga, Siregara, Rahab, Nasution, Lubi, segala macam begitu banyaknya. Nah, ada teks lagu lama yang mengungkapkan, yang bernyanyi tentang marga-marga itu. Dan itu saya bawa ke daerah untuk kembali mengenalkan marga-marga ke anak-anak. Lagunya, sepotong lagunya kalau boleh saya nyanyikan. Bayu ahana di bagasmi, bayu arahap si bayu angini, boru ahana di bagasmi, boru regar, boru paradati. Jadi marga-marga dijelaskan di teks lagu yang mungkin di sastra lama mungkin nggak terjelaskan. Jadi segala peluang itu kami lacak banyak. Pun begitu harapan kami ke mohon katakanlah masyarakat awam yang mungkin tidak terlalu paham betapa pentingnya teks-teks lama ini. Mungkin sukarelawan kami, Bang Hernan dan kawan-kawan, TPM, Komdit, praktisi-praktisi daerah harus terus menyuarakan ini. Karena kalau kita gagal merancang atau mendudukkan siapa kita, Bang Hernan, kita akan gagal menentukan siapa kita besok. Kalau kapan datang atau kemarin kita gagal menentukan nenek mama kita siapa, suku dari mana, Pariamannya di mana, akan gagal kita menaklukkan dunia sebagai orang Pariaman yang ingin menaklukkan dunia, sebagai orang Agam yang ingin menaklukkan dunia, sebagai orang Sungai, saya orang Sungai Pua ya, leluhur saya Bang Hernan, Sungai Pua yang ingin menaklukkan dunia, karena masa lalu kita nggak duduk referensinya. Semakin duduk saya pikir semakin kuat kita menjadi bangsa penakluk. Itu yang harus kita gambarkan terus-menerus, Bang Hernan. Oke Bang, terakhir Bang, apa pesan dari Bang Hasan selaku dari Balai Bahasa Sumatera Utara kepada kami semua untuk terus merawat dan menjaga sastra lama dan juga cerita-cerita daerah yang ada di daerah kami Bang dan di seluruh Indonesia. Mungkin Abang bisa Baik Bang Hernan. Bahkan kalau ada Ustadz Restawandi ya di Sumatera Barat, saya suka mendengarnya. Dia orang kalau nggak salah mantan direktur Semen Padang atau ceramah-ceramah dia, saya pikir masih dengan teks-teks sastra-sastra lama, petitif pantun yang tak hilang. Tuh kaum-kaum yang ikut pengajian tetap anak-anak muda kok. Itu salah satu nasihat bahwa kepada kita harus turun bagaimana kita mempertahankan sastra lama. Nasihat saya adalah, pernah nggak Bang Hernan dan kawan-kawan siapapun yang live di Instagram ini membayangkan bagaimana dulu Dunsana, bagaimana dulu leluhur kita menemukan satu kata saja. Bahasa Minang, saya ambil contoh bahasa Minang, pergi pai ya pai. Saya Bang Hernan dengan katakanlah yang di sini ada Mbak Indri ya. Saya, Mbak Indri sama Bang Hernan. Dulu kita hidup di masa lalu nggak bisa berbahasa apa-apa. Saya mau mengatakan pergi ke Bang Hernan nanya dengan bahasa isyarat. Saya cuma menjawab. Nah, besok kita ketemu lagi. Bang Hernan berisyarat tangan lagi. Saya jawab. Nah, besoknya Mbak Indri nanya ke Herman. Herman menjawab, itu masih mengungkapkan kata pergi loh, kata pai loh Bang Hernan. Belum duduk kita berbulan-bulan, satu kata, masih satu kata loh Bang Hernan. Kata
pai, kata pergi, kata pai di bahasa Minang, pergi di bahasa Indonesia. Untuk kita sepakat dengan kata pai atau kata pergi saja, saya pikir butuh berbulan-bulan. Belum lagi kata pulang, belum lagi kata yang lain. Sudahlah ketemu bahasa itu, sudah disusun. Nah, kita mau nggak pakai sekarang tuh Bang Hernan, saya pikir dosa besar, saya pikir. Saya nggak mau dikutuk jadi bangsa lama lagi yang nggak berbahasa, kemudian disuruh menentukan satu kata saja untuk menyatakan berpindah tempat, satu kata untuk bagaimana memasak air, satu kata untuk bagaimana memasak rendang. Saya nggak sanggup Bang Hernan, dan mending mati kalau disuruh balik lagi untuk menentukan konsep satu kata terhadap satu peristiwa. Jadi nasihat saya kepada kawan-kawan siapapun yang ada bayangkanlah kalau ingin meninggalkan bahasa, baik bahasa Indonesia, baik bahasa daerah, kuasai bahasa asing juga harus kita kuasai, biar kita bisa taklukkan itu. Kalau ingin merusak bahasa atau ingin tidak menganggap bahasa itu tidak ada apa-apanya, ingatlah nasihat saya, bayangkanlah bagaimana satu kata ditemukan oleh leluhur kita, disepakati, kemudian dipakai. Itu masih disepakati ya, yang nggak disepakati gimana lah. Mudah-mudahan berkah apa yang bisa saya bagikan sore hari ini di Ramadan ke-27, Bang Hernan dan kawan-kawan, mohon maaf kalau saya ada keliru. Kalau saya nanti ke Bukit Tinggi, karena anak perempuan saya sekolah di Parabe, nanti saya singgah ke TBM, Rumah Baca Anak Nagari. Saya sempatkan singgah, mudah-mudahan dibukakan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hasan yang telah sharing juga kepada kita mengenai bagaimana pelestarian naskah-naskah dan sastra yang ada di Sumatera Utara dan juga khususnya, dan kita semua berdoa semoga kita juga bisa menyelamatkan sastra dan bahasa daerah yang ada di tempat masing-masing. Terima kasih Bang Hasan dan Horas untuk abang semua. Sama-sama Horas. Terima kasih banyak yo. Jangan lupa untuk kampuang. Oke, sama-sama Bang. Terima kasih kepada penonton yang telah menyaksikan acara Bincang Sore ini. Saya Hernan Pratama selaku relawan dan MC pada sore hari ini mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan selama membawakan acara pada sore hari ini. Sampai ketemu di episode terakhir spesial Lebaran, karena kita besok akan menyambut Lebaran. Karena sebentar lagi kita akan menyambut Lebaran. Terima kasih dan salam literasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.